Halo, dengan gue Gary dari After Wave Tech. Kemarin-kemarin ini kita udah dengar kalau misalkan VGA sama part-part PC itu udah pada mulai turun harganya. Nah, sekarang gue udah ada di Plaza, salah satu mall elektronik yang ngejual hardware PC yang ada di Bandung. Buat ngebuktiin kalau misalkannya bener nggak sih harga-harga itu udah pada turun. Sekalian nanti kita ngobrol-ngobrol sama toko-toko yang ada di dalam sini ya. Ikutin terus videonya, oke? Jadi kita sekarang udah di dalam Mall Plaza ya, salah satu mall elektronik yang ada di Bandung. Dan ini tuh mall yang paling lama, yang paling jadul pernah ada di Bandung. Jadi dari tahun 90-an gitu, ini pokoknya kayak semacam bioskop gitu. Akhirnya ditutup, terus sekarang jadi tempat pusat hardware PC gitu. Kalian bisa nyari hardware PC, bisa aksesoris kayak tinta, monitor gitu-gitu. Pokoknya bisa deh semuanya di sini. Dan emang bangunannya jadul banget sih ya, kalau kayak yang kalian bisa lihat sendiri. Dia nggak kayak BEC atau apa-apa. Cuman ya ini cukup lumayan lah kalau kita mau coba-coba thrifting, nyari-nyari barang atau nyari-nyari part-part yang second, bisa dari sini. Jadi kita lanjut masuk lagi yuk. Halo Mas, ya. Mas, kita mau nanya-nanya tentang barang-barang PC, tapi sambil kita rekam nggak apa-apa? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Sok aja. Ayo udah. Duduk dulu aja nggak apa-apa. Mas, mau nanya Mas? Boleh. Ini tuh bener ya, jadi katanya kalau barang-barang tuh mulai beberapa bulan ini udah pada turun harga-harganya ya? Iya, untuk harga turun itu semenjak awal tahun aja sih ya gitu, mulai dari per tanggal 2 Januari kemungkinan sampai sekarang nanti kedepannya bakal turun lagi sih. Cuman kan kita nggak tahu, kita kan masih dengar juga katanya pajak PPN naik. Oh gitu, iya. Jadi untuk sekarang sih udah turun sebagian, kayak misalkan contohnya VGA, prosesor, apalagi yang VGA sih yang lebih paling kerasa turunnya. Paling kerasa turunnya itu ya itu dari ambil contohnya aja sih ya, kayak VGA 1650. Itu waktu puncaknya itu akhir tahun, mulai dari tanggal puncaknya itu dari Desember akhir awal November sampai Desember itu tembus sampai angka 5 jutaan untuk gitu. Seri 1650. Oh, 1650. Iya, untuk seri 1650. Dari yang harganya 299 sekian. Oh. Cuman untuk harga sekarang, untuk yang udah per bulan April ini ya, per bulan April ini itu untuk yang seri 1650 dari GTX Nvidia GeForce itu udah di range 3,2. Udah 3,2? 3,1. Bisa dibilang hampir mendekati harga normalnya sih. Oh, berarti udah... Iya dong, hampir udah di atas 50% yang turunnya berarti ya? Udah hampir di atas 50% gitu. Banyak faktornya sih ya, kayak misalkan... Itu untuk semua brand atau brand tertentu aja? Sebenarnya kalau untuk semua brand itu pasti semua mengalami penurunan. Cuman ada beberapa brand sendiri yang misalkan turun cuman nggak sampai 50%. Kayak misalkan contohnya dari brand Gigabyte, terus dari brand MSI gitu. Itu turun ya hampir 35%. Wow. Tapi kan ya udah lumayan sih gitu. Iya. Karena kan beritanya juga kemarin yang saya baca tuh kayak di Australia pun dia turunnya baru sekitar 25-35% itu di Australia gitu. Saya pikir tadinya kalau di Indonesia nggak akan sebegitu drastisnya sih turunnya harganya gitu. Oh, ternyata juga masih belum tahu juga sih penyebabnya. Ya? Penyebab pastinya gitu ya untuk turunnya. Cuman kita kalau misalkan dari distributor resminya langsung, kita dapat harga emang udah hampir mendekati harga normal sih. Oh gitu. Dan itu harganya emang ngikutin kalau MSRP-nya berapa dari distributor? Iya. Ya paling maksudnya pasti mainnya di sekitar harga situ aja. Iya. Soalnya kalau misalnya kita jual sampai di atas MSRP-nya distributor, kita kena penalti juga. Oh gitu. Oh ya. Ada rules-nya gitu juga ya? Iya, ada sistemnya juga dari distributor. Makanya kita kalau misalkan buka harga juga nggak berani sampai melebihin harga pasarannya gitu. Oke. Pasti kena penalti juga. Kalau untuk AMD dia gimana VGA-nya Mas? Kalau untuk AMD sebenarnya AMD RX ya kayak misalnya 6700, 6500 itu juga sama. Turun juga mengalami penurunan harga juga. Jauh nggak turunnya dia? 25%.
25% sekitar Masih lah ya. 25% sih. Tapi sebenarnya laku nggak sih dibanding sama Nvidia tuh sama Sebenarnya AMD kalau sama Nvidia lebih banyak mana peminatnya? tergantung kebutuhan juga sih. Kita sebenarnya antara dua brand itu kita nggak bisa ngebandingin antara bagus mana. Sebenarnya dia ada plus minusnya masing-masing ya dari kedua belah brand itu. Mulai dari AMD dia bagus kayak misalkan dari segi efisiensi, daya, sekarang dia udah mulai bagus gitu. Terus dari segi hash rate-nya, kayak misalkan point core-nya dia lebih tinggi gitu. Tidak menutup juga kemungkinan Nvidia gitu. Sekarang juga kan mulai VGA seri-seri kayak RTX udah mulai bersaing lagi sih kayak misalkan Nvidia itu. Nvidia sama AMD itu dua-duanya saling bersaing. Kalau untuk seri 20-an dia 2060 deh sekarang di rata-rata di berapa harganya, Mas? Untuk range harga 2060 itu terakhir itu masih di range harga masih di bawah 8 juta Di bawah 8. Dari yang harga pas puncaknya ya. Harga pas puncaknya itu bisa sampai 8 sampai 9. 8 sampai 9. Bahkan bisa sampai 10 juta. Ya, terakhir juga tergantung kondisi kita barang sih gitu. Kemarin juga terakhir waktu kapan ya? Sekitar 2 bulan yang lalu lah. Saya pernah ngecek nyari teman ada yang mau upgrade. Dia mau minta 2060. Saya cariin itu ada di 11 apa berapa gitu. Itu masih gila-gilanya banget sih. 2-3 bulan yang lalu lah pokoknya. Waktu masih puncak-puncaknya gitu. Sekarang itu udah di 7 jutaan sih. Tergantung brand itu sendiri sih. Kayak misalkan brand apa, kayak misalkan dari MSI atau brand paling murah itu kalau misalkan yang bisa disejajarin itu dari Colorful. Itu dia ngasih range harga yang lebih murah gitu. Oh, Colorful itu berarti ya, itu harga yang di bawah dari rata-rata dia harganya paling bawah lah ya. Cuman ya pasti ada plus minusnya lagi gitu. Setiap brand ngasih harga di bawah pasti ada yang dikurangin. Kayak misalnya itu dari Colorful kayak misalkan GeForce RTX 2060 itu terakhir harga kemarin itu masih di udah di 7.500-an. 7.555 ribuan. Sekitar segituan lah paling mahal juga 7 juta, 7, berapa gitu. Nggak sampai di 8 jutaan sih. Oke. Kalau untuk 3060-nya? 3060 itu terakhir juga untuk harga kemarin 3060 itu udah hampir ada yang saya ngeliat ada yang 6,8 malah Zotac gitu ya. Zotac itu bahkan untuk 3050-nya aja itu di bawah 6 juta. Oh iya. Iya, 3 juta enggak 5 juta 800 atau sekitar 5 juta 900-an sekian lah gitu. Itu untuk dari Zotac sih, makanya pas kita masuk barang Zotac juga itu barangnya langsung habis. Pasti lah diborong gitu. Pasti langsung laris itu ya. Apalagi buat mainers gitu. Pasti rata. Cuman kalau untuk 3050 kalau buat mining itu jarang yang nyari karena hash rate-nya dia lebih tinggi, lebih rendah. Masih bagus 2060 daripada 3050-nya. Tapi kalau secara performa untuk gaming 3050 sama 2060 tetap lebih worth it 3050 kan ya? Sebenarnya sih kalau worth it masih kalau dari gambar dari yang saya dapat sih informasi yang saya dapat itu sama-sama bagus, cuman ada minusnya 3050 dari dengan 2060 itu masih lebih tinggi 2060. Apanya tuh dari segi apa? Mulai dari hash rate-nya. Ya, hash rate-nya. Sama FPS-nya, sama point core-nya atau CUDA core kalau Nvidia dia lebih tinggi. Oke. Tapi berarti bener ya untuk harga VGA itu sekarang udah mulai menuju normal lah. Iya, cuman kita nggak tahu kan PPN udah katanya sih mau naik 11 berapa persen gitu. Kemudian harganya ya naik, cuman ya nggak banyak sih, nggak sampai segila tahun kemarin kan. Oke. Kalau untuk CPU sendiri gimana Mas harganya? CPU. Kalau CPU prosesornya ya. Prosesor. Harga sih sebetulnya antara Intel sama AMD juga sama-sama bersaing sih gitu. Kayak misalkan Intel Core i5 yang seri apalagi kan sekarang Intel kan udah keluarin yang Gen 12. Iya, Gen 12 udah keluar kan ya. Itu kemarin sempat ngedobrak AMD sih. Oh gitu ya? Ya gara-gara yang Gen 12 itu. Oke. Orang-orang pada pindah ke Intel atau maksudnya user-user baru jadi lebih milihnya Intel dibanding AMD gitu? Nggak tergantung, masih tetap gimana enaknya dia. Kita kalau misalkan mau nyarankan prosesor, kita lihat dulu kebutuhannya. Oke. Ya, kita harus lihat kebutuhannya dia ngebuildnya itu dipakainya buat apa gitu, kebutuhannya gimana, ke arahnya mana. Kan masing-masing dua kubu itu merah sama biru ada kelebihan masing-masing. Itu kalau misalkan kayak ya Ryzen kan udah pada tahu pastinya kalau misalkan si GPU integrate-nya dia lebih tinggi gitu.
Oke. Kalau buat si Ryzen yang Zen 4 kira-kira udah tahu belum Mas? Bakal masuk ke Indonya kapan? Sebenarnya sih Zen 4 itu kita kalau dari AMD langsung ya, itu mau masuk, kita belum ada informasi lebih lanjut. Belum ada lagi ya tanggal kita masih belum masuk ke Indo kapan tahu, gitu. Masuknya itu rilis tanggal berapa juga kan. Biasanya kalau misalkan ada Barang baru versi gen terbaru, kita biasanya kan pihak toko, dealer itu, apalagi dari AMD itu langsung bikin kayak misalkan informasi sih, ngadain kumpul atau gimana buat kayak misalkan gathering gitu. Oh iya. Ya ngadain, mau kenalin ini Zen ini yang udah. Oh bakal diundang lah ya pokoknya mah. Ya baik itu virtual kan, sebelum Covid mah kita selalu offline-nya. Sekarang kan karena ya efek Covid sih, jadi paling virtual gitu kayak lewat Zoom gitu. Oke, berarti kalau untuk yang aksesoris lain-lainnya gini kayak memori, SSD, lain-lain itu harganya masih tetap atau ikut turun juga dia? Ada, kalau SSD sama RAM itu harganya naik turun. Oh, kenapa tuh? Naik turun. Jadi karena mungkin dari segi bahan, kalau misalkan habis bahan pasti naik. Kayak misalkan chipnya. Oh, Chipnya kalau misalkan lagi susah pasti rata-rata naik gitu. Cuman naiknya ya paling naik 10.000, 20.000 sih, masih nggak begitu gede gitu, nggak begitu signifikan. Ya deh. Ini terakhir sih Mas, kita mau nanya kalau misalkannya untuk rekomendasi PC budget di bawah 10 juta, dari Mas ngasih rekomendasi apa? Budget di bawah 10 juta untuk PC budget. Kita juga kembali lagi gimana kebutuhan. Ya balance lah, bisa gaming, bisa editing gitu. Bisa gaming, bisa editing. Coba aku spesifikasiin dulu ya. Boleh. Di bawah 10 juta ya? Di bawah 10 juta. Full set atau PC aja? PC aja. Untuk di 10 juta itu kita bisa make kayak misalkan dari prosesor, tergantung itu bisa AMD, bisa Intel. Kalau aku bikin antara dua perbandingan aja ya, antara Intel sama AMD kalau misalkan budget di bawah 10 juta. Kalau misalkan kita pakai Intel, kita bisa pakai i5. Kayak misalkan ke seri 12-nya. Contohnya 12.400 2400 ya? 12.400. 12.400 F. F ya berarti ya? 12.400 F. Itu udah yang Zen terbaru ya. Itu kita motherboardnya. Nah ini motherboardnya itu ada yang seri rendahnya itu seri H. Contohnya H610. H610 itu LGA 1700. Itu DDR4 tapi ya? Ada yang DDR4, ada yang DDR5. Kalau yang untuk PC budget nggak mungkin DDR5 lah ya. Oke. Berarti DDR4. Kita pakai H610. Nah, kalau RAM itu kita bisa pakai 8 GB dulu. Kemungkinan kita bisa di mix 8x2. SSD kita maksimalnya kita pakai M.2 NVMe. Kapasitas 256. Nah, kalau storage kita biasanya pakai harddisk 1 tera. Tambah harddisk ya? Ya. Nah, untuk GPU, nah ini kan yang paling utama ya dari beberapa komponen selain prosesor sama RAM. Itu GPU kita bisa pakai, rasanya kita coba hitungin ke GTX. Cuman 1050 Ti masih worth it lah ya. Sekarang berapa sih 1050 Ti? 1050 Ti itu 29 berapa gitu. 29 sekian lah ya. 3 juta 100 lah itu harga paling mahal. Ini 50 Ti. Nah, kalau casing kita kan biasanya kan gimana para customernya gitu. Berarti casing gimana? yang kayak digit DA atau Digital Alien. Infinity gitu juga kayaknya nggak apa-apa deh. Yang standar-standar juga aja sih, karena kan untuk PC budget juga nggak mungkin pakai NZXT, kayak gitu-gitu kan lumayan sih. Makanya dan paling murah kan di 1 juta berapa? Iya gitu. makanya. Infinity kita coba pakai Skyline. Nah, power supply kita pakai 500 watt. Itu belum 80 plus. Udah, power supply kita udah kasih yang 80 plus. Oh, udah 550 watt dari Aerocool. Nah, prosesor itu harganya untuk yang i5 10400F itu di range-nya 2.625.000.
2625. Oke. Nah, motherboardnya H61 itu terakhir aku cek itu dari brand Gigabyte. Nah, itu teh harganya di bentar ya, aku cek harga pastinya. Kita soalnya harganya per hari juga sih ya untuk sekarang mah. Oh. Soalnya kita nggak pernah kasih harga patokan, misalkan budget ini buat 1 bulan ke depan bisa nggak? Wah, kita udah nggak kayak dulu lagi gitu, sebelum VGA naik gitu. Nah, itu harga dari Gigabyte H610 MS2. Itu harganya 1.500.000-an. Oke, 1.526.000. 26.000 untuk Gigabyte H610 MS2H. Terus RAM-nya 8x2. Kita kalau misalkan ini kita coba yang DDR4, kita pakai speed yang 3200-nya. Dari PNY itu harganya 950.000. Oke. 256 itu kalau misalkan SSD banyak sih ya, kalau rekomendasi ya. Kalau si Adata ini? Adata itu ada SX 600 Lite sama yang SX 8200 Lite. 8200 mah yang lebih kencengnya lagi ya? 8200 itu lebih kencengnya lagi. Harganya sebenarnya sih beda tipis ya. Makanya rata-rata kebanyakan daripada yang 6.000 langsung 8.200 yang 8.200. Bedanya nggak jauh gitu sih. Adata 256 cukup untuk penyimpanan lah ya. SF 8200 Lite itu harganya di 600 ribuan, 680.000. Harddisk 1 tera. Nah, kalau harddisk 1 tera kita juga ada saran kalau mau belanja juga kita harus lihat juga ada yang bisa dibilang republish sama yang resmi. Oh gitu ya, beda garansi aja sih sebenarnya. Beda garansi. Kalau yang resmi kan itu rata-rata 2 tahun ya, mau Sigit, WD atau brand apapun, asal garansinya resmi gitu. Biasanya resmi itu dia ada logo semacam MVI yang hologram gitu. Kalau yang nggak resmi itu bisa dibilang nggak ada logonya sama sekali, cuma kapasitasnya aja sih. Makanya kita juga kalau misalkan belanja harus nanya dulu aja gitu. Takutnya kalau misalkan ada oknum kan kita nggak bilang ternyata ini barangnya gimana gitu. Kita juga harus lebih hati-hati juga kalau misalkan belanja gitu. Oke, lanjut Mas. Harga kita pakai yang resmi, coba pakai dulu yang resmi. Itu harganya 650-an. Oke, 650.000 ya. GTX itu aku patokan harganya aja itu 3 juta. Oke. 1050 Ti ya. 1050 Ti. 400 ribuan. Terus untuk power supply itu range-nya 500 sampai maksimal itu 500. Aku coba patokan 485. Jadi di bawah 10 juta itu tepatnya ini 96 sih. Oke, nggak apa-apa. Dipepet-pepetin pokoknya yang penting masih di bawah 10 juta aja. Nah, aku rapiin dulu ya. Oke. Nggak apa-apa sih Mas, gini aja. Oh, nggak apa-apa. Untuk sekedar itu aja. Nah, ini kalau untuk AMD-nya. Sebenarnya AMD itu bagus di integrate-nya sih. Kalau misalkan mau bisa pakai kayak Ryzen 5. Itu Ryzen 5 5600 yang seri G. Oke, 5600G ya. 5600G. Motherboardnya kita bisa pakai A520, B450 ataupun B550. Tapi kita pakai B450 dulu. 450. Kalau A520 sih sebenarnya sih bisa. Cuma nanti kalau misalkan kan ini kan Ryzen kan upgradable ya. Takut kedepannya mau upgrade lagi, kita ambil yang seri B-nya aja. Oke. 450M DS3H dari Gigabyte juga. RAM kita 8GB. SSD 256 kita. Tadi 1 tera. VGA kita casing sekali. Ryzen sekarang juga kan dulu pertama rilis masih di angka hampir 4 jutaan sih ya. Akhir tahun juga sekarang udah 3.600-an. 3.600 ya? Iya, 6.625. Motherboard itu 1.200.000. RAM itu 450.000. SSD itu 675.
Mungkin kebanyakan orang pengennya ke ini ya, paling ke AMD ini di 7450. Oh iya, jauh ya. Ya perbedaannya sih karena dia kita VGA-nya dikesampingkan dulu. Kita masih pakai intergrade yang bawaan dari Ryzen-nya. Cuman ini udah 5000 seri sih. Kalau yang bawaannya 5600 gitu emang dia performanya semirip apa kira-kira? Kalau sebenarnya performanya Setara udah apa? bagus ya. Kalau setaranya kita dari Radeon. Setaranya itu hampir kalau misalnya dari Nvidia itu bisa mendekati 750 Ti sih, udah setara GTX. Jadi untuk intergrade-nya itu 2 gigaan, kalau nggak salah itu udah DDR5, udah 128 bit. Jadi udah bagus buat kayak game, buat desain, udah lumayan worth it sih. Kebanyakan kan kalau untuk saling dua-duanya, itu kayak render atau yang kebanyakan orang pakai AMD. Pilihannya. Cuman kita juga tetap sih dua-duanya juga masih worth it lah gitu. Perbedaannya dari generasi aja sih. Ini mungkin nanti yang seri Zen 4 itu bisa jadi saingannya seri yang Gen 12. Iya pasti kan. Karena sampai sekarang saya untuk nyaingin seri 12 dari Ryzen masih tetap yang sekarang aja gitu. Belum ada apa? Produk terbaru lagi gitu kan. Oke, yaudah deh Mas, kalau gitu Mas, gitu aja untuk nanya-nanyanya kali ini. Oke, siap. Kita sebenarnya cuman emang pengen ngasih informasi aja buat ke teman-teman yang nonton kalau emang harga-harga itu sekarang udah bener-bener udah pada turun gitu. Jadi buat karena kemarin kan beberapa kali teman juga mau rakit PC atau mereka mau upgrade, mereka tuh pasti ngeluhnya kayak aduh, anjir harganya sekarang lagi gila-gilaan banget, lagi naik banget gitu. Kayak VGA gitu. Kayak enggak sayang banget beli VGA doang, cuman berapa puluh juta habisnya gitu kan. Iya, yang waktu itu kan aku pernah juga sih ya ada kayak misalkan rakitan itu dari awal tahun kalau nggak salah sih, awal tahun itu masih belum begitu naiknya drastis sih. Kayak misalkan itu kita pakai RTX seri 3090 yang dari Gigabyte seri Aorus Extreme itu masih range 40 jutaan sekian, 4,2 sekian. Sekarang kan puncak Desember kemarin kan hampir 49. Ya sekarang kemungkinan udah mulai turun, udah mulai segitu ya. lagi ya. Makanya kalau mau merakit ya mumpung mau nge-build PC mumpung sekarang itu lagi pada turun gitu. Oke. Yaudah deh kalau gitu Mas. Mas kalau gitu saya pamit, terima kasih banyak Mas sudah ngobrol. Sama-sama. Dengan Mas siapa ini? Atas nama Kiki. Ya. Oke, Mas Kiki. Mas Kiki dari Hikmah Komputer ya. Ini kalau teman-teman mau ke sini berarti ada di Jaya Plaza lantai 1 blok L1 ya. Iya, tepatnya. Mampir aja nggak apa-apa, sekedar sharing informasi. Kalau mau konsultasi gitu mau kan. konsultasi itu boleh. Nah, nggak akan kena biaya cas juga. Oke. Kalau untuk online-nya ada nggak sih Mas? Gimana? Ada toko online-nya nggak? Kalau online-nya kita ada. Ada Dari Hamzah Komputer. Ini masih sama sih, Hikmah sama Hamzah itu masih satu induk. Hikmah Komputer pun ada. Kita pakai, cuman Hikmah Komputer itu masih belum, ratingnya masih lumayan. Belum. Yang ramainya yang gitu. atas nama yang ramainya atas nama Hamzah Komputer. Hamzah Komputer. Di Tokopedia atau di mana? Di Tokopedia. Tokopedia. Ya berarti itu buat dicek aja Tokopedia-nya. Berarti buat teman-teman yang mau cobain lihat-lihat barang, mungkin mau upgrade, mau ganti atau mau apa, bisa cek buat di Hamzah Komputer, nanti linknya kita taruh di deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke toko selanjutnya.